wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal OSNK Kimia, khususnya pada bab geometri molekul. Oke, langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1. Berdasarkan teori VSEPR, pasangan molekul atau ion yang memiliki geometri segi 4 planar adalah titik-titik. Oke, geometri segi 4 planar. Berdasarkan VSEPR, kita sudah tahu ya teman-teman bahwa untuk segi 4 planar itu rumus umumnya adalah AX4E2 ya. Jadi untuk menjawab soal ini kita nanti harus mencocokkan nih mana di antara opsi A sampai dengan E yang mempunyai pola AX4E2. AX4E2 di mana A adalah atom pusat, kemudian X4 ini artinya adalah jumlah atom yang diikat ya. Kemudian E2, E ini adalah pasangan elektron bebas ya. Jadi untuk menentukan mana yang punya geometri segi 4 planar dari opsi A sampai E, kita harus cari nih mana yang punya 2 pasang elektron bebas karena ini E2. Oke, kita mulai dari opsi A ya. Opsi A di situ ada NH4+. Nah, kalau kita sudah tahu ya, sudah pernah menuliskan struktur Lewis-nya, NH4+ ini kan dia nggak punya pasangan elektron bebas ya. Supaya yakin kita gambar aja ya. Jadi NH4+. N itu elektron valensinya 5, kemudian ditambah H itu 1 karena ada 4H dikali 4. Kemudian ini plus 1 itu elektronnya justru berkurang, maka ini dikurangi 1 ya. 5 ditambah 4 min 1, berarti 9 min 1 sama dengan 8. Untuk mencari jumlah pasangan elektron ini dibagi 2, jadi ada 8 pasang elektron. Kita tuliskan ya. Jadi N-nya di tengah karena ini atom pusat, kemudian ada 4H di sekeliling N ya. Ada 4H di sekeliling N. Kemudian kita tulis aja ikatannya ya. Jadi ada 4 pasang elektron. 1, 2, 3, 4. Dan ini tadi apa nih? Muatannya adalah plus. Oke, NH4+. Ada nggak pasangan elektron bebasnya? Ternyata nggak ada ya teman-teman. Nggak ada pasangan elektron bebas. Berarti dia bukan segi 4 planar gitu. Kalau kita mau cari tahu nih apa bentuk molekul dari NH4+, berarti kan kalau kita jadikan polanya berarti AX4 ya. AX4 ini adalah pola atau rumus untuk tetrahedral. Oke, jadi bukan A ya, karena kalau ini salah berarti yang belakang walaupun benar tetap saja jawabannya salah karena yang ditanya adalah yang dua-duanya memiliki geometri segi 4 planar. Oke, kemudian kita coba cari yang B ya. Yang B ini CCl4. Nah, ini sebenarnya juga udah pasti ya teman-teman. C itu kan elektron valensinya 4. Kemudian dia mengikat 4Cl, berarti kan dia nggak punya PEB. Kalau nggak punya PEB berarti bukan segi 4 planar ya. Kalau mau digambar juga boleh ya, CCl4. CCl4. C itu 4 ditambah dengan Cl itu 7 kali 4 berarti 28 ya. 4 tambah 28 sama dengan 32 bagi 2 16. Kita tuliskan struktur Lewis-nya. C di tengah ada Cl di sekelilingnya ya ada 4 Cl. Kita tulis nih elektronnya. Jadi ada 16 pasang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke. Selesai. Ini berarti dia tidak punya pasangan elektron bebas. Kalau kita tuliskan polanya berarti AX4. AX4 ini bentuknya adalah tetrahedral. Jadi juga salah CCl4 ya. Oke, salah berarti belakangnya nggak usah kita pikir. Kemudian yang C nih, yang C ada SO42-. Nah, ini ion berarti ya teman-teman. Kita coba nih, SO4 2-. S itu elektron valensinya 6 ditambah dengan O juga 6 kali 4 ya. Kemudian 2-. 2- itu elektronnya bertambah, berarti di sini tambah 2. 6 tambah 24 tambah 2. Berarti 32 ya. 32 bagi 2, 16 pasang elektron.
Yuk kita tuliskan S-nya berarti di tengah dikelilingi oleh 4 atom O. Harus ada 16 pasang elektron. Kita tulis ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah ini jangan lupa tadi dia 2 minus. Nah tapi teman-teman, kalau teman-teman sudah belajar lebih jauh tentang muatan formal, sebenarnya struktur SO4 2 min yang seperti ini belum tepat ya. Karena di sini S-nya itu muatan formalnya adalah plus 2 ya. Jadi muatan formal itu kan elektron valensi dikurangi dengan elektron yang ada di sekelilingnya. Di sini elektronnya muatan formal dari S itu sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan plus 2. Padahal struktur yang stabil itu kalau muatan formalnya 0. Nah, supaya muatan formalnya 0 maka kita ada struktur yang lebih baik gitu ya. Ada struktur yang lebih baik untuk SO4 2 minus. Yaitu seperti ini teman-teman. Ini tinggal 4. Kemudian ini tetap ya. Nah, seperti ini adalah struktur ini kurang rapi ya. Saya rapikan. Nah, seperti ini adalah struktur SO4 2 minus yang lebih stabil. Ya, kenapa lebih stabil? Karena di struktur yang bawah ini S-nya ya, struktur yang bawah ini S-nya punya muatan formal 0. Jadi ini lebih stabil. Nah, ini struktur ini akan memiliki kesamaan atau resonansi dengan struktur yang ini. Ikatan rangkapnya bisa di bawah atas atau juga bisa di kanan kiri ya. Jadi dua keadaan ini ya namanya adalah resonansi. Nah ini 2 minus ya. Oke. Nah seperti itu kalau teman-teman sudah belajar lebih jauh tentang muatan formal. Jadi kita kembali ke bentuk molekulnya. Kalau SO4 2 min artinya dia tidak punya pasangan elektron bebas. Kalau nggak punya pasangan elektron bebas berarti dia bukan segi 4 planar ya. Jadi SO4 2 min juga bukan. Berarti kita ke opsi D sekarang. Opsi D di sini ada ICl4 minus. ICl4 minus. Nah, ini mungkin ya karena I itu kan elektron valensinya 7. Nah, kita gambar aja supaya yakin. ICl4 minus. I itu elektron valensinya 7. Kemudian Cl juga 7. 7 kali 4. Terus minus 1 berarti ditambah 1 elektron. 28 tambah 8 ya, berarti 6 bagi 2. Ketemu 18 pasang elektron. Kita gambar aja ICl4 min. Berarti I-nya di tengah. Ya, I-nya di tengah. Cl-nya di samping mengelilingi ya. Kita gambar harus ada 18 pasang elektron nanti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 berarti masih kurang 2 17 18. Nah ini ada nih pasangan elektron bebasnya 2. Nah kalau kita tuliskan rumusnya di sini ada A kemudian X 4 lalu pasangan elektron bebasnya 2 E2. Nah, jadi benar ya, ini benar. Kemudian supaya kita yakin kita juga tuliskan rumus Lewis dari XeO4. Waduh, penuh ini di sini ya teman-teman. XeO4 supaya yakin karena harus dua-duanya kan yang segi 4 planar. Oke, Se 8 ya. Kemudian O itu 6 kali 4. 24 8 tambah 24 berarti 3. 8 tambah 24 32 ya, bagi 2 sama dengan 16 pasang elektron. 16 pasang elektron kita tulis xenon. Oke, maaf ya ini penuh, ini saya garis dulu. Xenon kemudian dikelilingi oleh 4 atom O. Seperti ini harus ada 16 pasang elektron. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ya. Jadi juga ada 2 pasang elektron bebas. Ya, sehingga ini kalau kita tulis polanya juga A X 4 E 2.
Ya, jadi sama-sama segi 4 planar. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke. Yang ini jelas nggak ya teman-teman? POF3 itu P itu 5 ya elektron valensinya ya. Mengikat 4. Nah, berarti nggak mungkin ada 2 pasangan elektron bebas. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya ke nomor 2. Atom pusat M dari suatu molekul mempunyai orbital hibrida dsp3. Jika orbital ini digunakan untuk mengikat atom O pada atom pusat itu, maka molekul tersebut harus memiliki rumus titik-titik. Oke, jadi kita di sini punya M ya. M itu dia hibridisasinya adalah dsp3. Kemudian ini mengikat atom X nantinya jadi MX berapa gitu ya. Oke, nah dsp3 ini berarti kan dia punya berapa orbital nih? Dia punya D, kalau nggak ditulis itu berarti 1 ya, D1S1P3. Berarti jumlahnya dia punya total 5 orbital ya, 5 orbital yang apa? Yang kelima orbital itu isinya elektron tunggal semua gitu ya. Ya, jadi D S, kemudian ini P3. Ini isinya 5 orbital yang isinya masing-masing orbitalnya itu adalah elektron tunggal. Karena ini kan hibridisasinya ya, atau orbital hibridanya. Gitu. Nah, ketika si M ini mengikat atom X, maka berarti X-nya ada berapa yang bisa diikat? Ya ada 5 gitu ya, karena elektron tunggalnya ada 5. Berarti M X 5. Oke, jawabannya adalah yang D. Mudah ya teman-teman. Oke, next kita ke soal nomor 3. Molekul AX3 bersifat polar dan mengikuti kaidah oktet. Dapat dikatakan bahwa atom pusat A titik-titik. Oke, kita punya AX3 ya. Ini informasinya adalah yang pertama dia polar dan yang kedua mengikuti kaidah oktet. Oke, dari informasi yang pertama, dia polar. Polar itu berarti dia kemungkinannya adalah punya PEB. Nah, selain punya PEB, dia juga geometrinya tidak simetris, gitu ya. Punya PEB. Kemudian berapa PEB? Nah, ini informasi kita dapat dari kaidah oktet. Memenuhi kaidah oktet. Kalau kita gambarkan AX3, itu kan begini ya. AX3, ini ya. Nah, A di gambar saya ini dia baru punya 6 elektron ya. Dia baru punya 6 elektron. Padahal dia mengikuti kaidah oktet dari soalnya. Berarti supaya oktet berarti kan ada 2 elektron lagi nih. Ya, 2 elektron ini artinya adalah satu pasang. Ya, satu pasang elektron bebas. Jadi si AX3 ini punya 1 PEB, memiliki sepasang elektron bebas. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya, mudah ya teman-teman. Oke, next nomor 4. Apabila semua pasangan elektron bebas atau PEB pada atom pusat dalam senyawa ClF3 dihilangkan, maka bentuk geometri molekulnya akan berubah dari apa ke apa gitu ya, berarti kalau berubah ya. Nah, di sini ClF3. ClF3 ini berarti kita kan harus tahu dulu nih geometrinya apa awalnya gitu ya. Kemudian semua PEB-nya dihilangkan. Berarti nanti kalau ini PEB-nya dihilangkan dia jadi apa gitu. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu gambar ClF3 sebelum PEB-nya dihilangkan. Cl itu elektron valensinya 7, kemudian F itu 7 dikali 3, berarti 21. 7 tambah 21, 28. Ya, 28 per 2, berarti 14 pasang elektron. Kita gambar aja nih. Cl dikelilingi oleh 3 atom F. Nanti harus ada 14 pasang elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kurang 2 ya. Kurang 2 dia jadi pasangan elektron bebas. Oke, gini ya. 2 pasang. Ya, ada 2 pasang elektron bebas. Dengan demikian, jadi gini ya teman-teman, ClF3 ini memang dia tidak memenuhi aturan oktet ya. Dia merupakan oktet yang diperluas ya. Jadi Cl punya 10 elektron di sini. Oke. Kemudian
bentuk molekulnya apa nih? Berarti kerangkanya adalah A, X, F-nya kan ada 3, berarti AX3. E-nya berapa? E-nya ada 2 pasang elektron bebas, berarti AX3E2. AX3E2 ini adalah bentuk T ya teman-teman, atau T shape, bentuk T ya. Jadi dia dari bentuk T kemudian menjadi apa? Menjadinya kalau ini kita hilangkan ya. Kalau yang 2 ini, 2 PEB ini kita hilangkan, berarti kan menjadi dari AX3E2 berarti menjadi AX3 saja gitu ya. AX3 saja artinya dia punya bentuk molekul ya trigonal planar ya, atau segitiga planar ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman, dari bentuk T menjadi trigonal planar. Oke, mudah ya. Next, kita ke nomor 5. Suatu molekul mempunyai hibridisasi sp3d2. Maka bentuk molekul senyawa tersebut adalah sp3d2, berarti S-nya 1 ya. Berarti ada berapa orbital nih? 4 tambah 2, 6 ya. Ada 6 orbital. Artinya nanti molekulnya itu ada 6 atau yang diikat, atau ada 6 ikatan ya, ada 6 PEI. Berarti AX6. Kalau AX6 ini iya bentuknya adalah oktahedral. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, mudah ya. Insyaallah. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Semangat belajar terus dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.